tema besarnya di Nehemia 4 adalah how to manage opposition. Bagaimana kita memanage challenge, problem, atau oposisi. Apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan, itu membangun tembok Yerusalem baru seperti yang di kitab Wahyu. We call for the best to execute. Cari orang yang tepat, orang yang terbaik untuk mengerjakan rencananya itu. Penyelesaiannya Nehemia diselesaikan untuk anak buahnya, dia create a new norm, a new habit. Oleh karena itu, kemudian semua anak buahnya bisa immune, tidak bisa lagi ditakut-takuti, tidak bisa lagi direndahkan oleh musuhnya, karena dia memakai a new habit. Tema besarnya di Nehemia 4 adalah how to manage opposition. Bagaimana kita memanage challenge, problem, atau oposisi. Nah, yang di oposisi sama musuh itu orang yang bangun tembok. Di ayat yang keempat disebut yang diolok-olok siapa yang bangun tembok. Ya. Jadi kalau kita tidak bangun tembok, ya mungkin tidak ada masalah. Gitu. Ya, banyak orang Yahudi lain yang di Yerusalem yang tidak bangun tembok, ya tidak ada masalah. Nah, saya mengartikan apapun yang kita buat untuk Tuhan, ya pelayanan apapun yang kita buat untuk Tuhan, memuridkan, melayani orang, apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan, itu membangun tembok Yerusalem. Bukan Yerusalem yang fisikal, tapi Yerusalem baru seperti yang di kitab Wahyu. Jadi kita semua yang sekarang melayani, yang ingin hidupnya berdampak bagi Tuhan, itu kita semua sedang bangun tembok. Ya, kita bergerak. Dan sangat tepat untuk kita-kita yang melayani Tuhan, yang ingin hidupnya berdampak seperti itu. Saya dahului dengan ada strateginya iblis, yang tujuannya selalu dalam hidup kita, apapun terjadi, dia ingin supaya kita stop. Jangan jalan terus. Ya, stop. Kita mau melayani, stop. Kita mau hidup berdampak, stop. Kita ingin hidupnya berarti, berguna buat Tuhan, stop. Semua usahanya supaya kita stop. Nah, ada 3 hal yang dia umumnya kerjakan di dunia ini. Yang pertama, dia ingin katakan pada setiap kita bahwa you are not qualified. Kamu ini tidak bisa, tidak mampu. Jadi kalau kita lihat di ayat 1-3 itu artinya you are not qualified, you will not be successful. Don't even think about starting. Jangan berpikir untuk mulai sesuatu, karena kamu tidak akan bisa sukses, kamu tidak akan bisa berhasil, kamu terlalu kecil dibandingkan dengan corona, dengan COVID, dan segala macam. Jadi tujuannya, senjatanya yang pertama adalah bahwa dia membuat kita percaya bahwa we are not qualified. Tujuannya itu. Tujuannya apa? Kita kemudian kehilangan confidence, kehilangan hope, kehilangan dreams. Itu sebabnya saya pikir kemiskinan itu adalah senjatanya iblis, karena orang-orang miskin biasanya tidak bisa bermimpi. Ya. Itu dicuri mimpinya, dia dikatakan kamu tidak bisa merubah keadaan, ya terima apa adanya, dan segala macam. Jadi senjatanya yang pertama adalah you are not qualified. Itu ingin dia katakan dalam segala hal dalam hidup kita, itu yang dia kerjakan. Kalau kita jalan terus, maka di ayat ke-8, dia kemudian mulai ngancam. Dikatakan dia akan menyerang Yerusalem dengan diam-diam. Jadi dia mulai ngancam, nakut-nakuti. Biasanya kalau orang ketakutan, dia akan, bahasa Inggrisnya freeze, jadi semacam beku begitu. Tidak bisa gerak. Sekali lagi tujuannya adalah stop the progress, jangan jalan terus. Karena orang Kristen yang melayani Tuhan, membangun tembok itu dinamik, dia bergerak terus. Jadi kalau iblis usahanya pertama adalah discourage kita untuk stop. Don't even start. Kalau kita jalan terus, ditakut-takuti, dikirim ketakutan, kekhawatiran, dan segala macam, supaya kita nggak jalan terus.
Kalau kita masih jalan terus, yang ketiga baru dia kirim confusion. Di ayat 8 juga dikatakan, sehingga kalau toh kita punya confidence, punya mimpi, punya pengharapan, ya, kemudian punya keberanian, berani nanggung resiko, tapi kemudian dibikin confused satu dengan yang lain, kita juga tidak kemana-mana. Jadi kalau kita berhenti melayani Tuhan, berhenti bangun tembok Yerusalem baru, berarti iblisnya berhasil. Tidak peduli itu dengan COVID, itu dengan perang, itu dengan apapun juga yang terjadi di dunia ini, tujuannya dia adalah supaya kita berhenti. Stop rebuilding the wall. Jadi kalau kita berhenti, ya, itu artinya dia menang. Jadi let's move on. Nah, sekarang saya mau sampaikan 12 hal yang saya pelajari dari kepemimpinannya Nehemia. Nah, yang pertama, waktu dia tahu ada masalah datang seperti ini, saya mulai dengan ayat ke-9, dia mulai berdoa untuk orang-orang yang dipimpinnya. Jadi langkah pertamanya dia berdoa. Di ayat yang keempat ditulis juga, dia doanya buat siapa? Bukan buat dirinya sendiri, ya, bukan buat problemnya, dia berdoa untuk orang yang dia pimpin. Orang yang bangun tembok. Members of the team. Jadi di ayat 4 bagian terakhir dikatakan orang-orang yang sedang membangun tembok. Kemudian diulang di ayat yang ke-9 doanya buat siapa? Ya buat orang-orang yang bersama dia, yang dia pimpin. Jadi pemimpin yang paling penting langkah pertama persoalan menyerang, persoalan ada dalam perusahaan, dalam gereja, dalam organisasi, dalam kepanitiaan. Nomor 1, doakan orang-orang yang saudara pimpin. Jangan sampai takut, jangan sampai khawatir, jangan sampai hilang confidence, dan jangan sampai confused. Karena kalau pemimpin itu mau berhasil, dia selalu mencapai keberhasilannya lewat orang yang dia pimpin. Kalau dia ngerjakan semua sendiri, dia bukan pemimpin. Makanya make sure anggotanya semua is well, sehat, kuat, ya. Dan makanya langkah pertama dikerjakan Nehemia, dia mendoakan orang-orang yang dia pimpin. Itu nomor 1. Pemimpin yang bagus seperti Nehemia ini, dia bisa create momentum. John Maxwell dia bilang, momentum is a leader best friend. Momentum itu sahabat baiknya seorang pemimpin. Pemimpin dengan momentum dia akan kelihatan lebih perform daripada sesungguhnya. Pemimpin tanpa momentum dia akan lebih jelek performanya daripada dia sesungguhnya. Momentum itu penting. Kalau dalam bahasa besarnya orang namanya kairos, tapi momentum adalah sesuatu yang pemimpin bisa gunakan untuk bisa mendapatkan angin baru, ya, the second wind gitu kira-kira. Nah, momentumnya apa? Kalau soal diserang diolok-olok oleh musuh, oleh Tobia, oleh Sanballat, Nehemia sudah tahu. Tapi di ayat ke-10 ini problem yang besar yang dihadapi oleh Nehemia. Ayat 10 adalah anggotanya sendiri discourage. Anggotanya bilang, kita udah capek semua, udah lelah, batunya masih berserakan, pekerjaan masih besar. Jadi problem yang besar yang dihadapi Nehemia adalah tenaganya habis, problemnya batunya masih berserakan, belum kelihatan hasilnya. Nah, Nehemia tahu cara menggunakan momentum. Jadi dia pakai ancaman-ancamannya, Sanballat, Tobia, segala macam orang dari luar yang mengancam itu dijadikan momentum oleh Nehemia untuk kita berhenti sebentar. Diancam segala macam, dikatakan setelah diberitakan ancaman sampai 10 kali, kemudian dikatakan oke, stop semuanya. Jadi dia gunakan ancaman dari luar untuk membangun momentum, beri istirahat kepada orang-orangnya, dan kemudian memunculkan plan yang baru. Momentum itu seperti angin yang untuk kapal layar bisa bertiup, berlayar lagi. Ya. Jadi nomor 2, pemimpin yang bagus seperti Nehemia ini, dia tahu menggunakan ancaman musuh, dijadikan momentum, beri istirahat timnya, kemudian meluncurkan plan barunya dia. Itu ayat 10.
Yang ketiga, apa yang saya belajar dari Nehemia adalah dia kemudian setelah istirahat, dia devise, dia buka plan barunya, dia kasih plan ke mereka untuk address problemnya apa. Jadi dia bilang, oke, karena mereka ngancam seperti itu, kita taruh orang di dinding-dinding yang rendah, di tembok-tembok yang belum terbangun, kita taruh orang bersenjata. Untuk meresponi supaya orang tidak patah semangatnya, dia devise a plan, dia create a plan. Nah, kalau sekarang, what is the problem we try to solve? Nah, plan-nya itu address problemnya. Begitu ada waktu jeda, ya pakai momentum ancaman-ancaman untuk beri istirahat orangnya dan buat dia untuk bisa create plan. So, what's the problem we try to solve and what's the plan? Yang keempat, setelah dia create plan buat dia, di ayat yang ke-14, ku amati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa. Jadi setelah dia punya plan, ya, kemudian dia panggil, he call for the best. Ya. Para pemuka, para pemimpin dikumpulkan semua. He call for the best to execute. Jadi sekali lagi cari orang yang tepat, orang yang terbaik untuk mengerjakan rencananya itu. Ya, tidak asal lempar rencananya siapa yang mau jalan-jalan, tapi dia he call for the best ayat 14. Dan kemudian dia pesan pada para pemimpin ini, ya, sebelum dieksekut dia pesan jangan takut. Nah, satu itu aja kualifikasinya. You have to be courageous. Jangan takut itu artinya bukan orang berani mati, tapi orang yang berani nanggung resiko apapun untuk mengerjakan apa yang benar. Ya. Doing what is right no matter what, no matter how much it costs. Itu moral courage, keberanian moral itu yang dicari oleh Nehemia. Dia kumpulkan the best people, kemudian dipeseni satu hal aja, be courageous. We need courage. Kalau tidak ada courage, itu akan nular semua ketakutan ke semua penduduk Yerusalem. Jadi yang penting satu ini aja, kalau harus dihilangkan semua, courage harus ada di situ. Yang nomor 5, kemudian di ayat 14 juga bagian terakhir, dia ingatkan bangsanya, orang-orang yang kerja akan kebesaran Tuhan. Ya, jadi mulai pertama doakan mereka, create momentum untuk rencananya yang baru, kasih plan, pilih orang-orang untuk mimpin. Kemudian poin kelima adalah ingatkan akan kebesaran Tuhan. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu besar, di ayat yang ke-14. Kemudian kita masuk ke ayat 16, nomor ke-6, ya, yang dikerjakan di ayat 16 oleh Nehemia adalah dia kemudian menyediakan strategi yang baru. Strategi yang akan bawa kepada kemenangan. Nah, sekarang misalnya nih, pertanyaannya orang adalah, what is the exit strategy? Strateginya ada nggak sih? Buka, nutup, itu ambil keputusan yang resikonya bisa besar. Tapi orang ingin tahu strateginya apa. Cara tahunya kita mulai buka gimana. Ya, jadi nomor 6, dia menyediakan strategi baru. Dia katakan begini, sejak hari itu, sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan, sebagian lagi memegang tombak, perisai, panah, baju sirah. Para pemimpin tadi yang dipilih berdiri di belakang mereka. Ya. Jadi sejak hari ini ada strategi yang baru. Nah, strateginya ini beda dengan plan yang dia buat di ayat, ada sedikit beda, modifikasi dari plan yang dia buat di ayat 12-13 tadi. Ya. Poin nomor 7 adalah pemimpin seperti Nehemia ini pemimpin yang agile. Artinya dia mungkin dengar dari para pemimpin yang dia pilih di ayat 14 tentang kondisi di lapangan, ya. Terus dia rubah strateginya, menghadapi problem yang dia dengar.
Dia dengar dari orang-orang yang tinggal di antara orang kafir, terus dia meresponi dengan plan di ayat 12-13, tembok-tembok yang pendek dijagain itu aja. Ya. Jadi reaktif. Tapi di ayat yang ke-17 dan berikutnya, strateginya itu lebih kepada sesuatu yang proaktif. Ya. Jadi dia tidak lagi nunggu musuh meresponi keadaan ini dengan mikir masa depan yang tidak hanya sekedar nunggu, tapi mikir masa depan lebih panjang. Jadi kalau organisasi banyak organisasi yang ambil keputusannya lalit plan, nggak mau berubah dari plannya sampai ganti tahun anggaran baru dan segala macam. Ini beda, ini agile. Begitu ada keadaan berubah, plan berubah, strategi berubah. Ya. Nah, ke depan saya kira kalau kita lihat gereja yang mesti seperti ini. Gereja seperti gereja mula-mula itu agile. Tidak kaku, tidak birokratis, ya, tetapi agile. Artinya plan-nya bisa berubah setiap saat sesuai dengan bagaimana para leader melihat suasana di lapangan. Jadi yang membuat organisasi tidak bisa agile seperti punya Nehemia ini adalah birokrasi yang besar atau planning yang kaku. Jadi nomor 7 yang saya belajar dari Nehemia, dia change planningnya dengan strategi yang baru. Yang ke-8 itu dia ini orangnya proaktif, selalu mau ahead of the curve. Ya. Nggak mau bereaksi tapi ahead of the curve. Contohnya, kalau sudah perhatikan pasal 4 ini dibagi dalam 3 bagian. Bagian pertama mulai dengan ayat 1 yang bunyinya ketika Sanballat mendengar. Ya, kalau dia mulai mendengar, terus dia marah, kan gitu. Yang kedua, ayat ke-7. Ayat 7, ketika Sanballat dan Tobia mendengar, kemudian dia marah. Betul ya? Nah, yang ketiga itu ada di ayat 15. Ayat 15, ketika didengar musuh kami. Sanballat Tobia dengar, tapi aneh. Di ayat 15, sebelum Tobia Sanballat bereaksi, marah dan segala macam, yang bertindak sekarang Nehemia, bukan Tobia, bukan Sanballat. Di ayat 1, di ayat yang ke-7, begitu mereka marah, mereka yang bertindak. Tapi di ayat 15, begitu mereka mendengar, Nehemia tidak tunggu mereka marah, Nehemia bertindak. Ahead of the curve. Dia mengantisipasi sebelum serangan baru muncul, dia sudah siapkan diri dulu. Ya. Poin yang ke-9, ada kata yang menarik di situ semestinya di mulai ayat yang ke-16 tadi. Dalam bahasa Inggris bunyinya from now on. Sejak saat ini. From now on. It is a new season. From now on. From now on itu artinya this is the new normal. Jadi yang dikerjakan oleh Nehemia, dia tidak hanya mengobati yang sakit, tapi dia, menurut saya, dia membangun satu immune system baru, sehingga kalau toh nanti serangannya yang sakit, jadi immune systemnya apa? Itu dijelaskan dengan cara kerja baru di ayat 17, 18, bagaimana bekerja sejak hari ini, cara kerjanya beda dengan sebelum-sebelumnya. From this day on, things will be different. Kita tidak lagi seperti bayi-bayi lagi. From now on, from now on, from now on. This is the new norm, this is the new habits yang kita mesti bangun. Jadi penyelesaiannya Nehemia, diselesaikan untuk anak buahnya, dia create a new norm, a new habit. Yang oleh karena itu, kemudian semua anak buahnya bisa immune, tidak bisa lagi ditakut-takuti, tidak bisa lagi direndahkan oleh musuhnya, karena dia memakai a new habit, a new norm tadi. Yang nomor 10 di ayat 19, ya, dia bilang 19 dan 20, berkatalah aku kepada para pemuka dan penguasa dan kepada orang-orang lain. Pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh dari yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di satu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Poin yang ke-10 adalah dia reinforcing lagi yang sudah kita bahas di bab 3, bab 2 tentang interdependency, tentang collaboration, tentang working together.
Tapi message-nya di bab 4 ini adalah you are not alone. No matter where you are, we will be with you. Ya, jadi reinforcing togetherness, reinforcing working together. Dimanapun kamu berada, kita bersama-sama. Dimanapun serangan, kita akan ke sana. Jadi reinforcing togetherness. Setiap kali ada kesempatan, kalau kita lihat Nehemia kalau bilang, penting kita bersatu, penting kita bersatu, penting kita bersatu. Poin ke-11, jadi dia bilang, kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di ayat 20, ya, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Nah, sangkakalanya di mana? Di ayat 18 bagian terakhir, sangkakalanya itu ada di sebelahnya Nehemia. Jadi alat komunikasi untuk connect semua bagian organisasi adalah sangkakala, trompet tadi. Nehemia tahu betul, confusion bisa terjadi kalau tidak ada strategi komunikasi. Kalau orang asal ngomong, kalau informasi bisa hoax dan segala macam disebar kemana-mana. Jadi dia bikin aturan dulu, ya. Yang pegang mic di sebelah saya. Communication, seperti saya bilang di 2 minggu yang lalu, is the second most important thing untuk seorang leader. 1 decision making, nomor 2 communication. Dia bilang orang yang megang trompet ini di sebelahnya Nehemia persis. Kalau trompet bunyi kumpul ke situ, karena saya pasti di situ. Oke, jadi dia tekankan lagi caranya kita perang bersama-sama, cara komunikasinya, connectedness-nya, jaringannya seperti ini. Dengar trompet ke sana. Jadi clear sekali buat semua orang apa yang harus dibuat. Tidak ada yang bingung nanti kemana kalau bunyi trompet, nanti khawatir saya diserang sendirian akan gimana. Yang terakhir, kembali Nehemia menekankan bahwa I will be there for you. Follow me. Jadi artinya gini, kalau trompet bunyi, entah di gerbang mata air atau gerbang domba atau gerbang apapun, kalau trompet bunyi berarti Nehemia sudah di situ. Jadi orang kumpul ke Nehemia. Ya. Jadi bagaimana Nehemia tahu? Jadi dia ada mekanisme sendiri, mekanisme untuk memonitor semuanya sehingga dia bisa tahu tembok mana atau gerbang mana yang diserang. Dia ke sana dulu baru dia tiup trompet. Artinya dia bukan pemimpin yang mimpin dari jauh, dari belakang, dari mana-mana. Dia bilang dia di depan sana. Ya. Dia akan di sana sebelum orang lain sampai sana. I will be there before you get there. Jadi dia bangun satu sistem monitoring yang terpercaya dengan semua penjaga gerbang sehingga ada apa-apa dia tahu nomor 1. Dia akan ke sana langsung dan kedua dia baru tiup trompetnya supaya orang tahu bahwa ya follow me, I will be there before you get there.